Kami tim Hakuna Matata dari SMA Negeri 1 Trenggalek. Perkenalkan, saya Farah Atika Rosana. Saya Ulima Azma Hamidah. Saya Fauzia Salsabila. Inilah studi kasus Emirates Airlines. Emirates merupakan salah satu perusahaan maskapai terbesar di dunia. Emirates sendiri berasal dari kawasan Dubai, Uni Emirates Arab. Perusahaan Emirates ini didirikan oleh pemerintah Dubai pada tahun 1985 pada bulan Mei dan beroperasi pada tanggal 25 Oktober 1985. Pada awal mulanya, Emirates hanya memiliki 2 armada dan kini jumlahnya semakin banyak hingga ratusan. Perusahaan penerbangan ini memiliki misi menyediakan jasa transportasi udara berkualitas tinggi. Emirates dipandang sebagai organisasi inovatif dalam hal teknologi dan berorientasi pada pelanggan dalam perkembangannya. Meskipun demikian, Emirates tetap memiliki beberapa kekurangan. Lalu, apa yang menyebabkan Emirates mampu menjadi perusahaan maskapai terbaik di dunia? Serta apa saja strateginya? Mari simak tayangan berikut ini. Bersaing dalam industri maskapai penerbangan di dunia, selain dengan keuntungan maskapai penerbangan ini yang terletak di antara kontinen barat dan juga kontinen timur, Emirates menerapkan strategi bisnis yang menekankan pada 4 faktor. Faktor pertama ialah produk. Emirates menggunakan 2 armada, yaitu Airbus A380 dan juga Boeing 777. Kedua armada ini merupakan armada besar di dunia. Armada ini memiliki daya tampung yang sangat besar, yang mana A380 merupakan armada komersial terbesar di dunia. Faktor kedua adalah fasilitas. Emirates menyediakan 3 pilihan kelas, yaitu Economy Class, Business Class, dan juga First Class. Emirates memiliki prinsip untuk memberikan fasilitas teknologi yang sama pada 3 kelas tersebut. Sementara untuk First Class-nya sendiri, Emirates memiliki desain interior yang terinspirasi dari Mercedes-Benz. Selain itu, Emirates juga membangun Emirates Flight Catering, di mana bangunan ini ditujukan untuk menjaga keamanan dan kesehatan dari makanan selama proses penerbangan. Emirates Flight Catering ini sudah mendapatkan sertifikat, salah satunya dari Hazard Analysis and Critical Control Point. Faktor ketiga adalah pelayanan. Emirates menyediakan pelayanan yang sangat eksklusif untuk para penumpangnya. Salah satu contohnya adalah frequent flyer bernama Skywards yang memberikan banyak sekali keuntungan untuk para penumpangnya. Selain itu, Emirates juga menyediakan jasa antar jemput bernama Comfort Drive. Apalagi selama masa pandemi ini, Emirates menerapkan pindai kode QR untuk memesan makanan di ruang tunggu, menggunakan filter HEPA yang dapat menyaring 99,97% virus, dan juga Emirates memberikan jaminan kepada para penumpangnya yang terbukti positif setelah mereka menggunakan jasa layanan penerbangan Emirates. Faktor terakhir atau faktor keempat adalah promosi. Emirates membangun kemitraan terpanjang di dunia olahraga bersama Arsenal, yang mana pada tahun 2018 kemarin baru saja memperpanjang kontrak kerjanya yang kelima sebesar 280 juta US dollar. Yang mana Emirates mendapatkan fasilitas atau feedback berupa branding pada stadion dan juga jersey Arsenal. Selain itu, Emirates juga berusaha untuk memperluas destinasi mereka dengan slogan menghubungkan dunia dari, ke, dan melalui Dubai. Selain itu, Emirates juga menciptakan citra yang sangat baik, citra toleransi yang sangat kuat terhadap masyarakat dengan memecahkan rekor Guinness World Record kategori kebangsaan terbanyak di dalam pesawat. Penekanan keempat faktor ini berdampak secara signifikan terhadap Emirates, salah satunya dengan dinobatkannya Emirates sebagai merek maskapai penerbangan paling bernilai oleh Brand Finance dan juga mendapatkan penghargaan 12 tahun berturut-turut dengan kategori hiburan dalam pesawat terbaik oleh Skytrax. Seperti yang telah kita ketahui, Emirates merupakan salah satu maskapai penerbangan terbaik di dunia. Namun, tidak menutup kemungkinan Emirates memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan Emirates adalah mereka terlalu terus-terusan mendiversifikasi sehingga banyaknya armada dapat menyebabkan pembengkakan biaya operasional.
Untuk menghindari hal tersebut serta untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang, Emirates perlu menjadi pemegang saham di perusahaan Airbus atau Boeing. Emirates merupakan pemesan pesawat Airbus maupun Boeing terbesar. Maka, ketika Emirates membeli komoditi pesawat baru pada Airbus atau Boeing, yang berimplikasi pada naiknya pendapatan karena memiliki konsumen loyal. Pada akhirnya, Emirates akan mendapatkan sebagian profit dari saham yang sudah ditanamkan untuk biaya diversifikasi. Hal ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan melakukan diversifikasi tanpa adanya pendapatan pada strategi sebelumnya. Kelemahan yang kedua adalah Emirates terlalu fokus pada segmen penerbangan kelas atas dan terlalu menutup mata pada konsumen kelas menengah, sehingga akan membuat pasar Emirates semakin sempit. Padahal, segmen kelas menengah merupakan salah satu target yang cukup menguntungkan. Kelemahan selanjutnya adalah biaya untuk diversifikasi menyebabkan upah dari pekerja Emirates rendah. Hal ini dapat menyebabkan para pegawai dari Emirates akan berpindah ke maskapai lainnya yang memiliki jumlah gaji yang lebih besar. Untuk menghindari kegagalan pendekatan diversifikasi, Emirates perlu meninjau ulang skala prioritasnya. Emirates perlu melakukan inovasi untuk menghadapi para pesaingnya, karena perlu kita ketahui para pesaing Emirates terus berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi baru. Seperti layaknya Etihad Airways yang merupakan salah satu pesaing Emirates, Etihad terus menawarkan produk terbaik mereka untuk para wisatawan yang mencari layanan premium dengan harga yang bersaing. Hal ini merupakan PR penting bagi Emirates yang terus saja mengabaikan persaingan regional. Para pesaing Emirates terus saja berkembang menciptakan armada sekelas Emirates, namun dengan harga tiket yang lebih miring. Hal ini tentu saja dapat menjadi ancaman bagi Emirates, karena Emirates terus saja berfokus pada segmen kelas atas. Padahal segmen kelas menengah cukup menjanjikan, seperti para traveler yang menjamur. Hal ini dapat menjadi target baru Emirates. Oleh karena itu, Emirates perlu membuka mata pada segmen kelas menengah, melihat menjanjikannya segmen ini bagi perusahaan mereka. Saat ini kita mengetahui bahwasanya di seluruh dunia sedang mengalami krisis ekonomi. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi yang berlangsung sangat lama dan mengakibatkan turunnya harga minyak di dunia. Harga minyak di dunia semakin turun dan mengakibatkan harga bahan bakar pesawat pun juga turun. Hal ini menyebabkan Emirates memiliki sisa anggaran dana akibat dari penurunan minyak dunia. Biaya yang digunakan untuk membeli bahan bakar pesawat atau aftur pada perusahaan Emirates mencapai 25-30% dalam biaya anggaran operasionalnya. Apabila harga minyak dunia sedang turun, maka persentase tersebut akan turun dan mengakibatkan dana operasional tersebut menjadi lebih efisien. Hal inilah yang membuat perusahaan Emirates mampu meraup keuntungan lebih besar, karena dengan besaran output yang kecil dengan pemasukan yang setara atau yang stabil, maka menyebabkan profit yang lebih besar. Oleh karena itu, dengan laba yang lebih besar tersebut, perusahaan harus mampu mengaktualisasikan dan menggabungkan antara strategi yang lama dengan strategi yang baru. Hal ini akan berdampak pada Emirates ke depannya. Strategi yang baru pada perusahaan Emirates sendiri dapat diaktualisasikan dengan cara memperbarui seluruh komponen pada perusahaan tersebut. Yang pertama, dengan cara memperbarui seluruh fasilitas pesawat. Yang kedua, dengan cara menambah atau memperbaiki fasilitas gaji para karyawannya. Dan yang ketiga, bisa saja Emirates membuat sebuah anak perusahaan seperti layaknya Garuda Indonesia dengan Citylink agar Emirates mampu menjangkau seluruh segmen di pasarnya. Karena ia mampu mengolah dan tetap bertahan di seluruh segmen pasarnya, maka ia pantas dijuluki sebagai the most valuable airlines brand in the world. Dari yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Emirates memiliki kelebihan, kekurangan, dan strategi bisnis yang baik. Apabila terjadi masalah global, Emirates mampu menyesuaikan diri dan mengatasi segala masalah tersebut. Inilah yang menyebabkan Emirates mampu menjadi the most valuable airlines brand in the world. Sekian dari kami. Terima kasih.